Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulu haula'i syufa'auna indallah. Ini tentang fenomena orang yang dimana Allah memberikan perlindungan tetapi yang disembah bukan Allah. Allah yang memberi rezeki tapi yang diterima kasihi atau yang disyukuri bukan Allah. Ya, ini sifat-sifat orang munafik atau orang kafir juga ya. Ini artinya gini ya, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya? Nyata yang disembah dia, nggak serba tahu gitu loh, nggak mau tahu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Di sini ya konteksnya si Syekh Ibrahim, dia punya kisah ketika dia mau selesai kuliah gitu di IAIN atau apa ya, dengan kawan-kawannya itu ingin 3 hari 3 malam merayakannya di pantai, dan dia masuk ke pantai katanya mengambil bola, dan dia selama seperempat jam itu di bawah air ya, harusnya dia mati harusnya karena dia kubur oleh tanah atau oleh pasir. Kita tahu kan kalau di pasir ya, pasir itu kalau terkena kita itu kan membentuk seperti lumpur juga, akan menahan kaki kita ya. Ibrahim akhirnya bangkit dan bisa hidup gitu ya, selama meskipun sudah 19 tahun secara teknis dia harus mati. Nah, katanya inilah alasan membuat saya itu katanya menjadi seorang Kristen. Pada waktu itu dia bukan Kristen ya. Waktu dia penyebar agama Islam, dia ngomong sudah belasan orang yang maafkan. Jadi judulnya gini, dia berterima kasih kepada bukan selain Allah, padahal yang menolong dia ketika dia di laut itu adalah Allah. Ketika dia di laut ini tenggelam dan akan mati, apa yang disebut? Kan dia seorang muslim waktu itu, mahasiswa IAIN, oke? Demikian. Dan dia pun bukan menyalahkan sih, memberitahukan kepada kawan-kawan kuliah dia. Penyebutan nama-nama teman kuliah dia di Jogja ini membuktikan bahwa dia masih ingin bernostalgia dengan masa lalunya. Tapi dia pun mengatakan, kita nggak usah lah katanya bermusuhan karena beda agama. Sekarang tidak ya, karena yang melaporkan Saifuddin Ibrahim sebetulnya ya organisasi yang dulu Saifuddin Ibrahim hianati ya. Kan di sini ya faktanya bahwa yang melapor dia itu adalah dari kalangan Muhammadiyah sendiri ya. Ini berbentuk otokritik ya, karena mungkin Muhammadiyah juga merasa nggak enak kan ya, disekolahkan, dibeasiswakan, sering membawa-bawa nama Muhammadiyah, tahu-tahu ujung-ujungnya yang dia dipakai oleh gereja. Oke, coba dulu bagaimana saya Ibrahim berkisah tentang masa lalu dia ketika dia tuh mau wisuda dan dia ingin merayakan 3 hari 3 malam menjelang wisuda itu di laut, main volley, bolanya ke laut. Saya pun ngejar bola atau nyebur ke dalam dasar laut gitu, selama seperempat jam dia mau mati katanya gitu. Ini judulnya kan Saifuddin Ibrahim nyaris mati di Parangtritis Jogja ya. Next ya. Bola voli, dan saya sudah merasa saya hampir mati. Lalu saya berenang keluar sambil kesulitan karena melawan ombak yang membawa saya lagi ke dalam, digulung lagi ke dalam dan hampir mati. Begitu saya selesai, mungkin ada 15 menit saya digulung ombak itu. Lalu setelah sampai di luar, saya duduk di pasir dan saya pikirkan hampir saja saya mati waktu itu. Jadi kalau saya hidup sampai sekarang ini kemurahan Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau saya hidup sampai sekarang ini kemurahan Tuhan. Jadi nggak bisa saya bayar kebaikan Tuhan. Artinya penyelamatan Tuhan itu adalah nyata. Ini yang perlu kita luruskan ya. Pertama-tama yang menyelamatkan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Anda sebagai seorang muslim, oke? Anda seorang muslim yang fanatik ya dari kalangan Muhammadiyah, mendapat beasiswa. Ingat ya, mendapat beasiswa. Yang menyelamatkan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berterima kasih kepada selain Allah, seperti dalam Quran ini kan ya. Nih, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu yang mereka sembah itu adalah pemberi syafaat, pemberi pertolongan di hadapan Allah, pada salah. Oke. Itu yang pertama. Dia mengatakan bahwa saya selamat itu kan mungkin saya disuruh penginjilan atau memurtakan orang, salah. Ingat hadis enggak, Bray? Apa tuh ya? Apa ya?
setiap jiwa itu tidak akan sampai kepada Allah karena hutangnya sampai hutangnya dibayar. Nafsul mu'minu mu'allakatun bidainihi hatta yuqdo anhu. Itu hadis ya. Nafsul mu'minu berarti jiwa orang mukmin ya. Mu'allakatun bidainihi tidak akan sampai kepada Allah. Nafsul mu'minu mu'allakatun bidainihi karena hutangnya. Hatta yuqdo anhu sampai dibayar hutangnya. Anda dihidupkan tuh mungkin Anda kan punya utang. Anda kan diberi beasiswa, diberi makan, minum, tidur dari Muhammadiyah. Dikuliahkan pakai duit Muhammadiyah. Mungkin Anda tuh harusnya bayar hutang ke Muhammadiyah, bukan ke gereja, bray. Halo. Catat ya, nafsul mu'minu mu'allakatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Jiwa atau roh orang mukmin tidak akan sampai kepada Allah karena hutangnya, sehingga hutang itu dibayar. Anda masih punya hutang kepada Muhammadiyah. Itu kenapa Anda hidup. Oke, next. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu dengan temburan ke Parang Tritis 3 hari 3 malam. Dan saya mengingat 33 tahun yang lalu itu bagaimana saya hampir mati. Makanya saya bilang sama istri saya, kenapa suamimu dianggap radikal menjadi orang Kristen dan berani melakukan kegiatan yang tidak pernah dilakukan oleh ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dari kasih-Mu, Nuriyah Sobron, itu naik ke atas pohon. Adnir Harahap, Irfan, Ikhwan Samsudin, Samsul Hidayat, atau yang di Jogja ini ada namanya Mustafa, siapa lagi ya? Mustafa, ada 4 Bupati Karanganyar, Sugri Mufair, Bupati atau Yan Rizal. Ya, saudara-saudara pasti masih tetap ingat Saifuddin Ibrahim. Bagi saya persahabatan itu tetap untuk selama-lamanya. Walaupun kita mungkin beda agama, beda pandangan hari ini, kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Muhammadiyah, kita Ini salah ya. Kita sebagai orang Muhammadiyah. Jangan ngomong kita ya. Kita itu berarti kan saya dan mereka. Itu namanya kita. Ketika Saifuddin Ibrahim mengatakan kita sebagai orang Muhammadiyah, berarti Saifuddin Ibrahim pun termasuk members atau anggota Muhammadiyah. Salah, tidak ada. Muhammadiyah itu cabang, murtadin nggak ada, bray. Anda bukan lagi seorang Muhammadiyah, harusnya Anda sebagai Muhammadiyah. Begitu, bukan kita. Halo. Salah, next. bangun hidup toleransi dan damai untuk membangun Indonesia ke depan. Ya, jadi ini sebetulnya otokritik ya antara Saifuddin Ibrahim dengan pelapor. Ini saya ambil sini ya. Muhammadiyah, mana nih? Ini ya. Muhammadiyah laporkan pendeta Saifuddin Ibrahim alias Abraham Moses ke Mabespori. Jadi sebetulnya yang melapor beliau itu adalah dari intern organisasi dulu ya, sebelum si Saifuddin Ibrahim terjerembab di NII ya, di Indramayu ya. Oke, jadi sebelum Saifuddin Ibrahim ke Indramayu itu masih baik-baik saja gitu. Ketika dia masuk ke Indramayu udah mulai itu kalau nggak salah kunjungannya, ada Natalan atau apa nggak tahu, ada kunjungan bantuan Alkitab ke Indramayu, itu dibacanya Alkitab itu Tresno seneng. Kemudian dia disuruh mewakili organisasinya untuk apa, masalah untuk menghadiri Natalan. Akhirnya terjadilah Saifuddin Ibrahim yang murtad. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.